Selamat sore semua. Selamat sore. Halo, selamat sore, semangat. Pada kesempatan ini, saya sebagai moderator, Tegus Afres, dan teman-teman materi Cindy, Silvi, Nia, sama Made sebagai materi akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok 4 kami dengan judul Tingkat Kenyamanan Menggunakan Masker di Masa Pandemi COVID-19. Waktu dan tempat, saya persilakan kepada pemateri untuk menjelaskan hasil kerja kelompoknya. Yang pertama untuk latar belakang, rumusan masalah sama manfaat. Kepada Made, saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian tingkat kenyamanan menggunakan masker di masa pandemi COVID-19. Virus corona adalah bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada hewan ataupun juga pada manusia. Jumlah kasus virus corona terus bertambah dengan beberapa laporan kesembuhan, tapi tidak sedikit yang meninggal. Penggunaan masker merupakan bagian dari rangkaian komprehensif langkah pencegahan dan pengendalian yang dapat membatasi penyebaran penyakit virus saluran pernapasan tertentu, termasuk COVID-19. Kenyamanan menggunakan masker menjadi salah satu faktor penentu masyarakat Indonesia mau menggunakan masker di luar rumah. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi kenyamanan saat menggunakan masker. Yang kedua, apakah ada pengaruh lama menggunakan masker terhadap tingkat kenyamanan dalam menggunakan masker di masa pandemi COVID-19 dengan metode analisis regresi sederhana. Tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kenyamanan saat menggunakan masker. Yang kedua, untuk mengetahui hasil uji regresi linear sederhana pada pengaruh lama menggunakan masker terhadap tingkat kenyamanan dalam menggunakan masker di masa pandemi COVID-19. Yang terakhir, untuk mengetahui korelasi dari lama menggunakan masker terhadap tingkat kenyamanan menggunakan masker. Manfaatnya yaitu penulisan laporan ini dapat bermanfaat bagi kami dan pembaca agar menambah wawasan tentang teknik survei dan sampling, serta mengetahui bagaimana penerapan ilmu statistika analisis data dalam berbagai bidang yang ada. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri berikutnya itu Nia untuk menjelaskan landasan teori. Waktu dan ruang saya berikan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan landasan teori dan metodologi penelitian. Yang di sini kami akan menggunakan analisis data dan menggunakan regresi sederhana. Sebelum saya masuk ke regresi sederhana, di sini saya akan menjelaskan analisis regresi secara umum. Analisis regresi adalah analisis terhadap dua atau lebih variabel. Dipelajari bagaimana cara-cara variabel itu berhubungan. Dalam analisis regresi ada dua jenis variabel. Yang pertama yaitu variabel dependent atau variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lainnya dan dinotasikan dengan Y. Yang kedua itu variabel independent, yaitu variabel bebas atau tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya dan dinotasikan dengan X. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lagi tentang regresi linear sederhana. Secara umum adalah analisis regresi antar satu variabel dan variabel lainnya. Hubungan antara variabel dan variabel lainnya ini dapat berupa linear atau bukan linear. Regresi linear sederhana sendiri digunakan untuk mendapatkan hubungan matematis dalam bentuk suatu persamaan atau variabel tak bebas dengan variabel bebas tunggal. Adapun langkah-langkah analisis regresi sederhana yaitu yang pertama itu membuat model, yang kedua uji asumsi klasik,
Uji asumsi klasik itu terdiri dari uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji korelasi atau autokorelasi. Yang ketiga uji regresi, dan yang terakhir itu uji kecocokan model yang biasa dilihat dari R-square-nya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bab selanjutnya, yaitu tentang metodologi penelitian. Untuk yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, di mana menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang ini berdasarkan fakta yang tampak dan sebagai apa adanya. Penelitian kuantitatif digunakan untuk bertujuan mengetahui hubungan dua variabel atau lebih yang bersifat sebab akibat atau kausal. Teori dan analisa data dengan statistik untuk menguji hipotesis, sedangkan metode yang digunakan adalah metode survei. Metode survei merupakan proses pengambilan sampel dari suatu populasi serta digunakannya kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Adapun alasan digunakan metode survei yaitu yang pertama untuk kelengkapan data, yang kedua untuk kebutuhan penelitian. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan peneliti merasa kurang puas dengan hasil penelitiannya sehingga dia membutuhkan penelitian lanjutan agar lebih komprehensif. Dengan metode ini, penulis ingin mengetahui ada tidaknya korelasi antar lama menggunakan masker dengan tingkat kenyamanan menggunakan masker. Selanjutnya, bagian sampling dan sampel penelitian. Sampling di sini adalah suatu teknik yang diambil untuk mengetahui atau menentukan sampel penelitian. Adapun teknik sampling yang kami gunakan pada penelitian tingkat kenyamanan menggunakan masker di masa pandemi COVID-19 ini adalah simple random sampling. Teknik sampling ini adalah mengambil sampel secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada. Selanjutnya, di sini adalah tampilan dari populasi, yaitu hasil dari responden kuesioner atau Google Form yang sudah kami bagikan ke masyarakat atau daerah Pelitaran Yogyakarta. Ada berjumlah 86 seperti yang ditampilkan pada slide. Selanjutnya, menentukan sampel. Untuk penarikan sampelnya ini kami menggunakan rumus cross seksional dengan jumlah populasi yang sudah kita peroleh tadi yaitu 86 dengan T 1,96 dengan alpha 0,05, P probabilitas unit terpilih adalah 0,05, Q-nya probabilitas unit tidak terpilih. Sehingga dari rumus di atas, dari diketahuinya di atas, diperoleh N0-nya itu 384 dan N-nya adalah 70 sampel. Sehingga nanti pada proses analisis data akan digunakan 70 sampel yang sudah diurutkan. Selanjutnya, sampel yang sudah kita peroleh dari perhitungan di atas yaitu 70 dengan menggunakan simple random sampling. Selanjutnya kita menggunakan bantuan software R dalam menentukan sampel yang terpilih secara acak, yaitu dengan sintaks sampel 8670. 86 adalah populasi yang kita dapat dari survei dan 70 adalah perhitungan sampel yang kita ambil dari perhitungan di atas. Yang selanjutnya itu teknik penarikan sampel. Ada beberapa langkah. Yang pertama itu peneliti membagi populasi penduduk kelurahan Pelitaran menjadi beberapa kelompok atau klaster berdasarkan usia. Kemudian peneliti memilih beberapa klaster sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan melalui pemilihan sampel acak yang sistematis. Yang ketiga, beberapa klaster penduduk yang telah dipilih secara acak, peneliti dapat memilih untuk memasukkan semua penduduk sebagai subjek atau memilih beberapa subjek dari tiap klaster penduduk melalui random sampling yang sistematis. Ini sudah kami lakukan seperti langkah-langkah yang di atas, yaitu sampling dan sampel penelitian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu survei secara online dengan menggunakan kuesioner, yakni menggunakan Google Form, dan membagikannya kepada responden yang terpilih. Survei adalah pemeriksaan atau penelitian secara komprehensif, jadi bisa disimpulkan, survei adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi, sejumlah besar responden. Teknik analisis data yang kami gunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi sederhana. Analisis sederhana ini bertujuan mengetahui pengaruh dari satu variabel terhadap variabel lainnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mia. Berikutnya saya berikan waktu kepada Cindy untuk menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Kepada Cindy saya berikan waktu seluas-luasnya. Terima kasih untuk kesempatannya. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian pembahasan. Pada laporan ini, kami telah melakukan survei pada 86 orang masyarakat Kelurahan Klitren untuk mengetahui tingkat kenyamanan penggunaan masker di masa pandemi COVID-19. Sampel yang didapat adalah 70 orang sebagai berikut, dengan X merupakan nilai perilaku penggunaan masker dan Y merupakan tingkat kenyamanan menggunakan masker. Selanjutnya, ini adalah data 70 sampel yang telah diperoleh setelah dilakukan pengambilan sampel. Dan sampel ini telah diurutkan sesuai dengan sampel acak yang diperoleh dari software R. Selanjutnya, untuk melakukan analisis regresi linear sederhana, kita harus melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Ada 3 uji asumsi pada regresi sederhana, yaitu uji normalitas. Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji data yang dikumpul berdistribusi normal atau tidak. Karena itu dapat dilihat pada grafik Kiki plot di bawah. Grafik di atas menunjukkan bahwa poin-poin data berada di sekitar garis lurus. Maka dapat dikatakan berdistribusi normal sehingga dapat kita simpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Yang kedua yaitu uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengukur apakah terjadi ketidaksamaan varians residual dari data-data pengukuran. Dapat kita lakukan dengan melihat grafik residual versus pivot di bawah ini. Dari grafik di atas, dapat kita ketahui bahwa data-data tersebar secara merata di atas dan di bawah garis horizontal dan tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat kita katakan tidak terjadi perbedaan varians residual dan model memenuhi uji heterokedastisitas. Yang ketiga, uji autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari variabel dependen periode lalu atau untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari data terdahulu pada data yang baru. Dapat dilihat pada uji Durbin-Watson di bawah ini. Berdasarkan hasil output, dapat diketahui nilai test p-value sama dengan 0,0798 lebih besar dari alfa sama dengan 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi pengaruh antara data sebelumnya dan data terbaru. Jadi dapat dikatakan tidak terdapat autokorelasi pada asumsi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Cindy. Berikutnya saya berikan waktu seluas-luasnya kepada Sylvie untuk menjelaskan materi. Para Sylvie saya berikan waktunya. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Setelah dilakukan uji asumsi klasik dan semua asumsi klasik terpenuhi, maka selanjutnya kita mencari model linear dari regresi sederhana ini. Dan output yang dihasilkan dari software R seperti yang terdapat pada slide bisa kita lihat bersama-sama. Kemudian slide selanjutnya.
berdasarkan hasil output tadi dapat dilakukan uji regresi. Yang pertama hipotesis H0 variabel independen atau perilaku penggunaan masker tidak mempunyai pengaruh bermakna terhadap variabel dependen atau tingkat kenyamanan menggunakan masker. H1 variabel independen atau perilaku penggunaan masker mempunyai pengaruh bermakna terhadap variabel dependen atau tingkat kenyamanan menggunakan masker. Taraf signifikansi yang digunakan alfa 5% atau sama dengan 0,05. Statistik uji, nilai p-value yang didapat adalah kurang dari 2e-16 atau sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 16. Daerah kritis, H0 ditolak jika nilai p-value lebih kecil dari alfa. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis di atas, diperoleh bahwa nilai p-value 2e-16 atau 2 kali 10 pangkat negatif 16 lebih kecil dari alfa 0,05 yang berarti bahwa H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam hal ini perilaku penggunaan masker mempunyai pengaruh bermakna terhadap variabel dependen atau tingkat kenyamanan menggunakan masker. Selanjutnya, pada output tadi juga diketahui bahwa nilai R² sama dengan 0,7236 atau 72,36%. Artinya bahwa model regresi dapat dijelaskan oleh variabel bebas sebesar 72,36% dan sisanya dijelaskan oleh variabel atau faktor lain yang berada di luar model. Persamaan regresi yang diperoleh Y sama dengan 36,41720 tambah 0,64668X atau perilaku penggunaan masker. Artinya, jika variabel X, dalam hal ini perilaku penggunaan masker, bernilai konstan, maka rata-rata nilai variabel Y atau tingkat kenyamanan menggunakan masker adalah sebesar 36,41720. Jika variabel X atau perilaku penggunaan masker meningkat sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan variabel Y atau tingkat kenyamanan menggunakan masker sebesar 0,64668. Tanda plus berarti jika variabel X meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada semua pemateri. Kita berikan aplaus yang meriah. Selanjutnya saya berikan waktu dan ruang untuk kita diskusi bersama. Kelompok kami membutuhkan beberapa pertanyaan dari kelompok lain. Waktu dan tempat saya berikan kepada teman-teman. Baik, izin masuk. Silakan. Di sini saya mau bertanya kepada teman-teman semua. Di sini kan teman-teman melakukan survei secara online saja. Nah, berdasarkan metode yang sudah teman-teman pilih dan teman-teman lakukan di survei ini, apakah
teman-teman mendapatkan kendala atau permasalahan dalam memilih metode yang teman-teman pilih, dan jika ada kendala atau permasalahan tersebut, coba teman-teman jelaskan bagaimana teman-teman bisa mengatasi permasalahan tersebut. Dari saya begitu saja. Terima kasih kepada penanya Januar. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apakah kelompok dalam melakukan penelitian atau metode-metode yang digunakan itu mengalami kesulitan atau kendala tertentu? Coba kelompok jelaskan tentang terkait dengan kendalanya. Waktu sudah selesai berikan kepada kelompok untuk menjawab. Mohon izin kepada kelompok penanya, kelompok 5, kami izin diskusi sebentar untuk mengumpulkan beberapa kendala dan solusi yang kami punya untuk survei online ini. Oh iya, baik Tuhan. Boleh saya izin menjawab pertanyaan dari Saudara Januar tidak, moderator? Silakan Sufi. Oke, terima kasih. Untuk kendala yang kami hadapi ketika melakukan survei online, yang pertama itu kurang adanya responden. Awalnya itu kita menargetkan responden dari beberapa kelompok usia, tapi karena ini surveinya secara online, mungkin karena pengaruh media juga, jadi yang kami dapatkan itu cuma survei di satu kelompok usia, yaitu respondennya itu satu kelompok usia itu dari usia 12 sampai 25 tahun. Kemudian kurangnya minat responden untuk mengisi kuesioner, sehingga kita harus melakukan personal kontak satu-satu, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Karena ketika kita menargetkan waktunya sekian hari, tapi kadang lari dari target tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih kepada kelompok. Mungkin ada tambahan dari kelompok? Bagaimana saudara penanya, jelas? Ya, dari saya pas. Saya kembalikan. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? Kalau mungkin ada pertanyaan lain? Mungkin dari Saudara Mahen.
ada tambahan? Ya teman-teman, kalau tidak ada, biar saya menyimpulkan diskusi kita pada sore hari ini. Yang pertama dari faktor yang mempengaruhi tingkat kenyamanan dalam menggunakan masker itu perilaku penggunaan masker yang kita sebagai berikut. Yang pertama itu jenis dari masker yang digunakan. Yang kedua, alasan orang menggunakan masker. Yang ketiga, tempat di mana orang menggunakan masker. Yang kelima, lama atau waktu seseorang menggunakan masker. Yang kedua bisa kita lihat dari uji regresi linear sederhananya. Yang pertama, dari hasil uji normalitas dapat ketahui bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas karena poin-poin data berada di sekitar garis lurus. Yang kedua, dari hasil uji heterokedasitas dapat diketahui bahwa data memenuhi heterokedasitas karena poin-poin data tersebar secara merata di atas dan di bawah garis horizontal dan juga tidak membentuk pola tertentu sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi perbedaan varians residual. Yang ketiga, dari hasil uji autokorelasi dapat dilihat bahwa tidak terjadi pengaruh antar data sebelumnya dan data terbaru sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada asumsi. Yang keempat, nilai R-square-nya itu sama dengan 0,7236 atau 72,36%, yang artinya model regresi dijelaskan oleh variabel bebas sebesar 72,36% dan sisanya 27,64% dijelaskan oleh variabel atau faktor lain yang bergantung dengan model. Dari hasil uji diperoleh model regresi Y sama dengan 36,4120 tambah 0,64668 untuk X atau perilaku penggunaan maskernya. Yang artinya jika variabel X konstan, maka rata-rata nilai variabel Y adalah sebesar 36,4120. Jika variabel X meningkat sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan variabel Y sebesar 0,64668. Berarti jika variabel X meningkat, pada variabel juga meningkat. Sekian dari kelompok 4. Selamat sore. Terima kasih.